Allahku, namamu hendak kupuji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Karena yang dirayakan bukan hanya saya, tetapi ada juga imam baru yang ada di paroki kita, yakni Pastor Dedi. Maka dengan rasa hormat saya mengundang saudara saya ini untuk datang ke depan, biar tidak bergetar apa ini. Baik, pertama-tama kami syukuri segala berkat Tuhan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, karena pada kesempatan yang berahmat ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk bersukacita bersama kami berdua yang telah menerima tabisan suci dan juga merayakan misa perdana di paroki kita. Terlebih dahulu yang saya hormati Pastor paroki kami, Pastor Mikael To, bersama dengan Pastor Vikaris, Pastor Vincent, dan juga para pastor yang ada di komunitas Santa Maria. Yang kami hormati Wakil Dekanus, Pastor Tema Guler. Yang kami hormati para pengurus DPPI, kelompok kategoria. Yang kami hormati juga panitia yang telah bersusah payah mempersiapkan segala sesuatu dalam perayaan syukur ini. Terlebih kami juga mengucapkan terima kasih. Saya secara pribadi mengucapkan limpah terima kasih kepada keluarga saya yang telah hadir pada sore hari ini untuk menjadi dukungan bagi saya dalam menjalani panggilan ini. Selamat datang untuk keluarga saya. Dan terlebih juga yang saya cintai, para umat sekalian yang dengan caranya sendiri telah berpartisipasi untuk melancarkan segala acara yang kita rayakan pada sore hari ini. Sebelum berkata-kata, terimalah salam saya, salam kami. Shalom, Yahobu, Horas. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para pastor dan suster yang kami cintai, sebenarnya saya pun bingung apa yang hendak saya katakan di depan ini. Sejenak saya ingin berdiskusi dengan Pastor Dedi tentang apa yang hendak kami katakan, tetapi muncul saja dalam pikiran saya bahwa ini saja yang kami sampaikan nanti tentang perjalanan panggilan kami. Singkatnya demikian, Bapak Ibu. Saya dan Pastor Dedi berjumpa di seminari menengah tahun 2011. Lalu kami, artinya dalam proses menjalani 1 tahun itu, akhirnya diterima oleh Monsinyur Simanulang sebanyak 7 orang untuk melanjut ke Tonto Markus Pematang Siantar. Dalam perjalanan kami pun banyak mengalami segala sesuatu, hingga akhirnya kami sungguh-sungguh yang menjalani panggilan ini hingga pada tahap menjadi pastor, dan ada di bawah kami tinggal 4 orang lagi. Dari 7 menjadi 4 orang. Intinya bahwa kami lebih dari setengah. Ada keberhasilan di sana. Bapak Ibuku yang terkasih, mewakili panggilan Pastor Dedi lah, mewakili saya hendak mengatakan demikian. Waktu saya, sebagaimana disampaikan oleh keluarga tadi, sebenarnya panggilan saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang begitu menakjubkan sehingga
dikatakan inilah panggilan yang sungguh dianugerahkan Tuhan. Saya tamatan dari SMK swasta Pemda Nias, jurusan mesin, dan akhirnya menjadi pastor. Banyak mengatakan, apa mungkin menjadi pastor seorang jurusan mesin? Tetapi itulah yang terjadi, bahwa ketika tamat dari SMK, entah mengapa tiba-tiba Bapak mengajukan tentang kemana saya ingin pergi. Dan salah satu pilihan yang disampaikan ialah masuk seminari. Saya tidak tahu saat itu apa itu seminari. Maka saat itu saya masih ingat pastor paroki saya ialah Monsinyur Franciscus saat ini, Franciscus Sinaga. Maka dengan cepat Bapak juga mengantar saya kepada Pastor Franz untuk dibina lebih lanjut. Selama sebulan setelah saya tamat dari SMK, tinggal di pastoran. Dan banyak hal yang telah saya terima dari para pastor di sana. Ya paling tidak bagaimana cara hidup mereka. Itu juga menjadikan saya tertarik untuk mencoba-coba. Bukan langsung ingin, mencoba-coba. Maka entah mengapa kata Pastor Franz saat itu, Monsinyur kita, isi pertanyaan ini, ada sebuah tes. Saya tidak tahu apakah itu tes masuk seminari. Tetapi saya isi saja, dan akhirnya ketika pengumuman dikatakan bahwa saya masuk seminari menengah. Dan saya juga tidak bersukacita sekali, karena saya belum ada pikiran untuk ke sana, hanya coba-coba. Maka Pastor Franz saat itu ya memberikan rekomendasi untuk masuk seminari. Dan di sana bersama dengan saudara-saudara saya yang bertuju menjalani tahun KPA ya, kelas persiapan atas. Saya secara pribadi bersama dengan teman saya retorika selama 1 tahun di seminari menengah. Bapak Ibuku yang terkasih, singkatnya demikian, bahwa menjalani panggilan ini, prinsip yang saya lakukan ialah, yang saya terapkan ialah tidak banyak-banyak. Artinya ikut saja, ikut Yesus. Banyak komentar. Itulah prinsip saya ketika menjalani panggilan ini. Artinya juga dalam prinsip itu saya selalu ya menanamkan rasa syukur. Mengapa demikian? Karena saya yakin bahwa keluarga saya bukan orang yang hebat saat itu. Keluarga saya adalah orang yang sederhana. Tetapi saya yakin bahwa dari rasa syukur itu juga yang membuat saya untuk bisa berjalan dengan baik hingga saat ini. Dukanya, dan saya yakin bahwa seimbang itu antara rasa suka dan duka. Duka yang paling saya alami saat itu ketika di tingkat 2 semester 4 mau liburan, ada berita dari rumah bahwa mama meninggal. Saat itu saya sangat terpukul. Artinya tidak diberitahu juga dari rumah bahwa mama sedang sakit. Mama mengatakan bahwa tetap berjalan di sana, tidak dikatakan bahwa dia sakit. Maka itu pukulan berat bagi saya saat itu untuk menjalani panggilan saya. Saya mulai goncang dan mendatangi para pastor, mengatakan, "Pastor, cukup sudah. Sepertinya saya tidak terpanggil ini. Karena orang yang saya sayangi, yang mendukung saya, sudah pergi." Tetapi Monsinyur Franz saat itu selalu meneguhkan saya, ya sehingga saya pun tetap bertahan, tetap mencoba kembali. Hingga akhirnya pada akhir pendidikan itu yang paling menyakitkan. Bapak selalu menelpon saya setiap hari Sabtu, malam Minggu. Dalam telepon selalu dikatakan, "Kapan ya nak? Kapan menjadi pastor? Sudah tidak tahan lagi Bapak. Kondisi Bapak sedang sakit." Apa yang saya katakan bahwa tunggu saja, saya bilang. Pasti, Bapak pasti kuat untuk melihat saya nanti ketika ditabiskan dan misa perdana. Tetapi kenyataan berkata lain bahwa ketika bulan 6 ada telepon dari rumah bahwa Bapak telah meninggal dunia.
Di situ saya terpukul sekali dan sungguh-sungguh ingin pulang, tidak melanjutkan panggilan ini. Maka saya pergi ke gereja saat itu. Sebagai manusia, saya langsung memarahi Tuhan. Saya protes, saya katakan, Tuhan, apa maksudmu bagi saya? Saya sudah berusaha mencoba untuk mengikuti Engkau, tapi lihat bahwa Engkau terus mencobai saya dengan mengambil orang yang dulu mengutus saya, yang mendukung saya menjadi pastor ini. Kepada siapa lagi saya berikan? Nanti saya tampilkan atau saya tunjukkan syukur saya ini menjadi imam. Itu menjadi kegundahan saya saat itu. Tetapi tetap syukur bahwa ada orang-orang yang selalu mendampingi saya, mendukung saya. Para pastor, teman-teman seangkatan, dan juga praunio, para frater praunio. Di sana juga saya akhirnya merasakan bahwa keluarga tidak hanya sebatas keluarga inti saja, tetapi ada banyak keluarga yang bisa saya lihat saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, itulah akhirnya mengapa saya mengambil tema atau moto panggilan saya dari Lukas 1 ayat 38 itu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu saya ambil berdasarkan refleksi saya, refleksi panggilan saya selama ini, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, dalam proses panggilan saya saat ini, itu saya serahkan kepada Tuhan. Seperti Bunda Maria yang menerima apa adanya, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya bisa protes, tetapi saya yakin bahwa semua yang terjadi ini adalah kehendak Tuhan, agar saya sungguh-sungguh juga merasakan, mendalami panggilan saya, dan kiranya tetap setia untuk menjadi imam. Bapak Ibuku yang terkasih, tidak panjang-panjang yang bisa saya sampaikan di sini. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kebaikan kita semua yang telah hadir, yang telah bersusah payah untuk merayakan atau melaksanakan, melancarkan kegiatan syukuran ini. Dan saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan, terutama kepada keluarga Bapak Ibu saya yang telah berbahagia di surga. Saya yakin bahwa mereka juga mungkin live streaming dari surga ketika misa perdana tadi. Saya yakin bahwa mereka live streaming di sana. Mungkin juga pakai pakai masker di sana karena prokes juga. Tetapi itulah ungkapan saya bahwa saya yakin bahwa mereka berbahagia. Inilah persembahan saya untuk keluarga, untuk gereja, untuk orang tua saya. Satu pesan dari saya, Bapak Ibu, seorang pastor paroki saya di katedral mengatakan bahwa selagi kita menginjak tanah, kita pasti akan jatuh. Selagi kita menjadi manusia, kita pasti akan mengalami banyak suka duka. Maka dari itu, jangan pernah sombong ketika mendapatkan sesuatu. Jangan pernah naik kuping juga ketika engkau memperoleh sesuatu. Maka kami juga, Bapak Ibu, mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikan itu. Kami pertama-tama yang kami harapkan dari kita semua ialah doa dan dukungan dari Bapak Ibu. Itu yang paling kami harapkan, tidak ada yang lain. Sebab kami juga manusia, pastor adalah manusia, bisa jatuh, bisa juga mengalami situasi-situasi terpuruk. Maka kami yakin bahwa berkat doa-doa kita sekalian, kami pun akan dikuatkan dalam menjalani panggilan ini. Mungkin itu saja, pastor, suster, Bapak Ibu sekalian, yang dapat kami sampaikan untuk kata sambutan dari kami para imam baru. Mungkin banyak kesalahan atau kekurangan dalam perkataan kami mohon maaf. Semoga apa yang kami katakan juga menjadi berkat untuk kita. Ada yang mau? Tidak mungkin saya sendiri toh.
bagaimana? Ya. Juga wakil. Baik, sekian dari kami Bapak Ibu. Sekali lagi terima salam kami. Shalom. Shalom. Yahohu. Yahoo. Horas. Horas. Ya, terima kasih.